Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita di sore ini, di sore hari Senin yang hari ini cerah, senantiasa juga kita memperbaharui kecerahan hati kita di dalam majelis ilmu di lantai 2 Madrasah Al-Muhajirin ini. Tentunya bahwa kita juga berharap saudara-saudara kita yang sedang sakit atau juga yang saat ini pula kesulitan, Allah mudahkan. Yang sakit diangkat penyakitnya, pula termasuk pada saudara kita yang belum bisa hadir pada hari ini, ya. Semoga Allah mengangkat penyakit dari saudara-saudara kita. Ikhwatu fillah, melanjutkan pelajaran akidah ini di Senin yang kelima bulan September. Sebelum kita masuk ke tema, tentunya bagaimana akidah itu adalah faktor utama untuk kebahagiaan, kemenangan abadi di dunia dan akhirat. Karenanya ini adalah faktor utama terrealisasinya kesuksesan, kemenangan, dan keteguhan bagi siapa yang menganutnya dan menyerukannya kepada umat dengan penuh ketulusan, kesungguhan, dan kesabaran. Maka diantaranya diberikan kemenangan dan pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khazaluhum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan tetap ada satu golongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq atau kebenaran. Tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang tidak menghiraukan mereka hingga datang urusan Allah, dan mereka tetap seperti itu. Riwayat Muslim dan juga Tirmizi. Jadi beruntunglah ketika kita terus memegang akidah yang salimah, yang sahih, yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Tentunya Allah akan memberikan pertolongan. Dan terkadang ada celaan, ada cacian, ya. Atau ada pula yang mundur, ya. Karena dakwah kita, ya, mundur adalah gitu. Tenang sajalah. Maka Allah akan berikan pertolongan. Karenanya senantiasa kalau kita benar-benar ikhlas, ya. Ini kita kembali, sudah benar belum keikhlasan kita? Kalau masih, ya, mencari pengikut, ya, mencari subscribe atau follower, nah itu
patut dipertanyakan ya kalau niatnya mentok ya di situ aja ya, mentok. Ya tentunya kita bahwa dakwah ini harus senantiasa disampaikan dimanapun, kapanpun berada, dan terus menerus. Tentunya pastinya Allah akan memberikan pertolongan dan pastinya ada yang senantiasa mengikuti ya. Senantiasa ada itulah gitu ya. Tanpa kita minta pun ya. Nah itu ya ikhwatifillah, kita minta misalnya si fulan, si fulana, ada saja yang datang gitu ya. Gitu. Ya walaupun misalnya ini baru belum lama nih ikut kajian tuh ya, belum lama, baru setahun, tapi belum bisa melanjutkan tuh ya. Nah, mudah-mudahan nantinya kita saling mengajak kembali gitu ya untuk bangkitkan lagi gairahnya, motivasinya, belajar Islam yang benar itu. Nah, inilah bahwa akidah ini yang dapat mempersatukan umat ya. Jalan yang terbaik untuk menyatukan kaum muslimin. Kekuatannya, kesatuan barisan mereka, dan untuk perbaiki apa-apa yang rusak dari agama ini, dan juga perbaiki dunia gitu ya. Ya kalau orang tidak belajar, bagaimana Allah perbaiki dirinya gitu ya. Maka wasilah belajar akidah ini, Allah akan perbaiki kehidupan kita. Ya tidak langsung gitu ya. Bisa jadi nantinya senantiasa diperbaiki hatinya dulu, perbaiki nantinya jiwanya, kemudian nanti keluarganya kan diperbaiki secara ubudiyah, secara akhlak. Bahkan ya nanti menyusul secara harta dan sebagainya itu ya gitu. Jadi jangan selalu ya pertolongan Allah itu lihat dari sisi yang zahir itu ya. Gitu. Tapi lihat sisi yang bisa kita ambil hikmahnya. Tuh. Nah itu. Ya terkadang kita berjalan kemanapun tuh ya, ketika sulit, bingung tuh ya, namun tetap kita menjalankan amal itu misalnya, kita tetap saum tuh ya, bingung nyari kemana, ya cari masjid tuh ya. Ya, cari masjid alhamdulillah juga ternyata ada di situ. Ya, buka saum ya bersama ya. Masya Allah ya gitu. Ya gitu. Itu ya. Atau ya itu mah terlalu inilah contohnya ya. Yang lain contoh misalnya lagi kesulitan, lagi ada cicilan harta gitu ya. Lagi aduh mandek gitu ya gitu. Maka ketika itu ada aja tuh ya saudara kita yang tahu ini kita punya kemampuan dari sisi yang satu, nah, dia manggil kita untuk menjalankan amanah, bisa jadi pekerjaan ya, atau bisa jadi juga memberikan pengarahan atau diundang nantinya dapat keberkahan ya. Nah itu selain juga dapat berkat ya. Nah itu. Jadi ada saja ya. Asal kita memegang akidah yang benar ini. Karenanya akidah Ahlussunnah itu mengembalikan mereka kepada jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yakni jalannya kaum mukminin. Keistimewaan yang tidak mungkin terrealisasi pada satu golongan manapun atau lembaga dakwah apapun kecuali pada dasar akidah yang benar, ya. Maka tentu sejarah ada dari saksi kenyataan ini ya. Gitu. Senantiasa
umat ini akan kokoh dan tetap langgeng gitu ya. Langgengnya itu adalah dengan akidah yang benar gitu ya, akan utuh dan sama dalam prinsip tentunya selama usuluddinnya, akidahnya terus panjang masa ya, terus terpelihara ya dari generasi ke generasi. Jadi jangan khawatir ya, itu khawatirlah tentang kehidupan kita ya, santai saja, maka kita akan diberikan naungan rasa aman dan tentram, apalagi tentunya kehidupan yang mulia. Tentunya kita jaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertauhid mendapatkan rasa aman, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Telah diterangkan bahwa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka orang yang bertakwa dan beriman akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna di akhirat ya. Pula dia akan senantiasa nanti dapat keselamatan ya. Petunjuk di dunia akhirat ya, akhirat dapat keselamatan. Tentunya inilah kalau orang dengan misalnya akidah yang syirik atau akidah yang jauh daripada Al-Quran dan Sunnah ya, kadang ada was-was, tidak tenang, tidak tentram, bahkan kehidupannya juga kalaupun dia tetap misalnya dalam keadaan kaya, tapi dia tidak tenang karena masih selalu terasa terancam gitu. Terancam dengan hukuman dan siksaan setiap waktu ya. Masya Allah ya gitu. Ya mending mana Pak? Ya, ya gitulah. Tentunya bagaimana kuatkan akidah kita, maka senantiasa Allah menolong kita ya. Barakallahu fiikum.